Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy J1 2016. Seri J1 memang punya banyak varian. Dalam 2 tahun, kita sudah dikasih J1 Ace, J1 biasa, J1 mini yang nanti akan saya review, dan yang ini. Kenapa bisa sebanyak itu? Ya, mungkin karena pasar Indonesia memang lebih minat sama HP terjangkau. Selain itu, pesaingnya juga banyak. Kayak Xiaomi, Infinix, Lenovo, LG, dan lainnya. Jadi nggak heran sih kalau Samsung menerjunkan sebanyak mungkin pasukan J1-nya untuk ngelawan. Dari banyaknya alternatif tadi, apakah J1 2016 masih layak untuk dibeli? Ayo kita bahas satu persatu. Kita mulai dari speknya dulu. HP ini menggunakan prosesor quad-core 1,3 GHz dengan GPU Mali 400. RAM-nya cuma 1 GB dan memori internalnya 8 GB yang bisa diekspansi dengan kartu microSD sampai 256 GB. Kamera belakangnya 5 MP dan kamera depannya 2 MP. HP ini sudah mendukung jaringan 4G LTE Cat 4 dan diperkuat dengan baterai berkapasitas 2050 mAh. Untuk layarnya, J1 2016 menyajikan layar Super AMOLED 4,5 inci dengan resolusi 480x800 pixel. Seperti biasa, warna yang dihasilkan layar Super AMOLED selalu kelihatan cerah dan nandang, sehingga menyenangkan untuk dipandang lama-lama. Penggunaan di luar ruangan juga bukan masalah. Sayangnya, kaca yang digunakan di layarnya cuma kaca biasa, bukan Gorilla Glass atau Dragon Trail. Jadi, layar HP ini mudah berminyak dan resiko tergores juga semakin besar. Pelindung layar sangat disarankan untuk digunakan di HP ini. Secara penampakan, J116 kelihatan beda dengan generasi di bawahnya, karena sudah menggunakan desain baru di bagian depan berupa garis warna hitam di sekitar layar. Saya suka dengan garis ini kalau warna bodinya putih, jadi kelihatan ada sedikit aksen yang membuat HP ini lebih keren. Kalau dipasangkan dengan warna lain seperti warna hitam di J3 yang saya review di video ini, nggak terlalu kelihatan, jadi rasanya agak percuma. Untuk HP dengan harga 1,6 juta, saya nggak bisa bilang kalau build quality-nya solid. J1 2016 memang terasa mantap jika dipegang. Semua tombol fisik seperti volume, power, dan home juga enak untuk ditekan. Tapi, rasa plastik yang menjadi bahan utama bodinya memang nggak bisa bohong, dan feel-nya tentu beda dengan HP berbahan logam. Selain garis hitam di sekitar layar tadi, nggak ada perbedaan mencolok antara J1 2016 dengan seri J1 lainnya. Bentuknya agak ngebulat, bagian sisinya terbuat dari plastik yang dicat abu metalik, dan bagian belakangnya kayak gini semua. J1 2016 sudah menjalankan Android Lollipop 5.1.1 dengan skin touch switch dan tampilan layar antarmukanya yang terasa sangat familiar dengan smartphone Samsung yang lain. Performa HP ini terbilang baik, mengingat speknya berada di bawah rata-rata HP merek lain dengan harga sekelas. Mayoritas aplikasi bisa dibuka dengan cukup cepat, walaupun di aplikasi tertentu seperti Twitter, kita nggak bisa scrolling terlalu cepat karena bakal terasa patah-patah. Untuk aplikasi lain seperti Instagram, Google Chrome, atau Detik sih jarang terjadi masalah. Satu-satunya hal yang terasa sangat mengganggu adalah performa multitaskingnya yang payah. Pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain terasa lambat dan seringkali kita harus menunggu aplikasi itu untuk dibuka dari awal. Soal performa gaming, J1 2016 cukup bisa diandalkan, terutama buat Anda yang lagi hobi-hobinya bermain Pokemon Go. Karena game ini memang gak berat-berat amat, sehingga proses pencarian Pokemon bisa dilakukan dengan baik di HP ini. Game lain seperti Subway Surfer bisa berjalan dengan baik dengan adanya sedikit stutter, tapi pengalaman mainnya masih enak kok. Kalau main game berat semisal Lara Croft Go baru susah. Setting grafisnya harus diatur ke paling rendah supaya bisa dimainkan dengan nyaman. Salah satu catatan yang harus saya sebutkan adalah J1 2016 nggak bisa ngebuka game Crossy Road, setidaknya di HP yang saya review ini. Karena kita akan selalu dilempar balik ke halaman daftar aplikasi saat mau mulai main. Saya sudah coba install ulang dan tetap kejadian. Mungkin ada hubungannya dengan kapasitas RAM-nya yang kecil. Bagian lain yang cukup menyenangkan di HP ini adalah daya tahan baterainya. Walaupun kapasitasnya nggak besar-besar amat, cuma 2050 mAh, saya selalu bisa melewati 1 hari tanpa masalah. Satu-satunya pengecualian adalah saat saya pakai buat nyari Pokemon dan nonton berjam-jam waktu lebaran kemarin. Kalau dipakai secara wajar, biasanya baterai HP ini tersisa 30% dan itu sudah bagus buat saya. Karena J1 adalah seri paling murahnya Samsung, nggak heran kalau banyak aspek yang hilang di sini, seperti sensor cahaya, gyroscope, dan tentu saja nggak mungkin ada sensor sidik jari. LED notifikasi juga nggak ada, bener-bener khas HP murahnya Samsung. Bagaimana dengan kualitas kameranya? Dengan resolusi 5 MP, hasilnya mengejutkan, karena masuk ke kategori bagus untuk harga segini.
Warna yang dihasilkan terasa cerah dan nyata, nggak banyak post-processing yang lebih-lebihin hasil akhirnya. Dynamic range-nya juga bagus karena bisa membagi daerah gelap dan terang dengan baik. Dan buat low light, nggak jelek tapi proses pengambilan gambarnya jadi agak lambat karena kameranya harus mikir waktu nyari fokus. Satu-satunya kekurangan yang sudah bisa ditebak adalah gambarnya yang memang nggak tajam, karena resolusi kameranya memang cuma 5 megapiksel. Untuk kamera depan, biasa aja, untuk resolusi 2 megapiksel, nggak ada yang spesial. Untuk menyimpulkan video ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah J116 Lite untuk dibeli? Jawabannya enggak. Walaupun Anda adalah penggemar Samsung, saya lebih menyarankan Anda untuk mengambil Galaxy J2 yang harganya cuma sedikit lebih tinggi 100 ribuan, tapi menawarkan performa yang sedikit lebih baik dan layar yang lebih luas 0,2 inci. Silakan ambil J1 2016 kalau memang budget Anda sudah mentok di 1,6 jutaan dan pengen HP Samsung dengan layar 4,5 inci. HP ini memang nggak jelek, performanya oke dan nggak mengecewakan. Kameranya bagus, layarnya mantep, dan modelnya juga paling baru. Tapi kalau bisa dapetin yang lebih baik dengan nambah budget 100 ribuan, rasanya lebih baik nambah aja. Walaupun itu buat HP yang sudah dirilis dari tahun lalu. Kalau Anda juga terbuka dengan opsi dari merek lain, saya nggak nyaranin 2 HP di atas. Karena pesaing seperti Xiaomi, Infinix, atau Flash jauh lebih kuat soal spek dan performa. Mereka cuma kalah pamor dan kepercayaan masyarakat. Demikian review gadgetin untuk Samsung Galaxy J1 2016. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe bagi Anda yang belum. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!